Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam bab yang berikutnya, yaitu pelajaran agama kelas 4 semester 2, pelajaran 3B, menghormati milik orang lain. Kita akan mulai dari sebuah kisah seorang anak yang hidup di lingkungan keluarga yang miskin di kota New York. Pada suatu hari secara kebetulan, ia menemukan uang sebesar $20, ya kira-kira 200 ribu lah, di suatu tempat di jalanan kota New York. Ia belum pernah memegang uang sebanyak itu. Ya, kita paham bahwa dia adalah anak yang kurang mampu, dan pada zaman itu uang $20 adalah uang yang sangat banyak. Ia sudah membayangkan banyak barang yang dapat dibelinya dengan uang itu. Ketika ia sedang berdiri melamun akan barang-barang yang akan dibelinya, tiba-tiba seorang ibu yang sudah tua mendekatinya dan bertanya, "Apakah kamu melihat uang sebesar $20 yang baru jatuh dari tas saya?" Ibu itu menjelaskan bahwa uang itu sangat dibutuhkan untuk keluarganya. Dengan menangis, ibu itu berkata, "Saya tidak tahu harus berbuat apa jika saya tidak menemukan uang itu." Hati anak itu bergejolak hebat. Apakah ia harus mengembalikan uang itu atau tidak? Apakah impiannya untuk membeli barang-barang kesukaannya akan lenyap begitu saja? Tanpa ragu-ragu, anak tersebut mengembalikan uang kepada ibu itu. Kegembiraan yang luar biasa terpancar dari wajah ibu yang sudah tua itu. Ia pun turut terharu. Anak itu menjadi senang ketika dia mengembalikan, walaupun ia pada kenyataannya tidak bisa membeli barang yang hendak ia beli. Anak itu adalah Burt Lancaster. Ketika sudah dewasa, ia menjadi seorang bintang terkenal dari Amerika Serikat yang memenangkan Oscar yang membintangi lebih dari 50 film sepanjang karirnya. Ia mengenang peristiwa itu sebagai kenangan yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak-anak sekalian, memiliki sesuatu adalah hak seseorang. Dengan apa yang dimilikinya, seseorang dapat mengembangkan dirinya. Dengan mengambil hak milik seseorang, kita telah merampas kesempatan orang lain untuk bertumbuh kembang. Kita wajib menghormati hak milik orang lain. Kisah Burt Lancaster di atas merupakan salah satu contoh sikap menghargai milik orang lain. Sampai kapanpun, milik orang lain yang kita ambil tetaplah milik orang lain, bukan milik kita. Baik anak-anak, sekarang kita melihat apa kata kitab suci terhadap menghargai milik. Di dalam Efesus bab 4 ayat 28 dikatakan, "Orang yang pernah mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, bab 3 ayat 10-12 dikatakan, "Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya tetap melakukan pekerjaan dengan tenang dan makan rezekinya sendiri. Maksud dari sabda ini adalah, artinya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan kewajiban kita. Apabila kita mengharapkan sesuatu yang lebih untuk kita dapatkan, maka kita harus bekerja. Misalnya, kalau kalian ingin mendapatkan nilai baik, maka kalian harus belajar. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar berguna bagimu, maka kalian harus berusaha untuk melakukan kewajiban kalian terlebih dahulu. Di dalam Kolose bab 4 ayat 1 dikatakan, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga." Kita juga dapat melihat perintah Allah yang ketujuh, jangan mencuri. Dan perintah Allah yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain secara tidak adil.
Ya, dengan mencuri memang kita merugikan orang lain. Tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga melanggar perintah Tuhan. Kita harus mengakui dan menghormati hak milik orang lain. Kita harus berlaku adil terhadap orang lain. Namun, sebagai umat Allah, kita tidak hanya berlaku adil, tetapi kita patut untuk memberikan sebagian apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Mencuri berlawanan dengan hukum keadilan atau keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu pengakuan umum bahwa setiap orang punya hak yang sama atas kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan kecakapan, kemampuan, dan prestasi masing-masing. Jadi, seseorang berhak untuk memiliki atas dasar apa yang telah ia berikan, atas dasar apa yang telah dia perjuangkan. Beberapa contoh termasuk perbuatan tidak adil adalah merusak dengan sengaja, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, menyalahgunakan milik orang lain, menyelewengkan dari tujuan pemakaian, memberi upah yang terlalu rendah, tidak layak atau memeras, mengambil secara tidak halal, mencuri, merampok, lalu korupsi, juga menuntut bunga yang tinggi. Misalnya kalian menabung lalu kemudian protes untuk bank supaya memberikan bunga yang sangat tinggi, melebihi dari apa yang seharusnya. Lalu juga menuntut pembayaran melampaui prestasi yang dicapainya. Anak-anak, demikian adalah contoh tindakan-tindakan yang tidak menghargai milik orang lain. Semoga dengan pelajaran ini kita semakin dapat untuk menghargai milik orang lain dengan hal-hal yang sederhana. Seperti yang diungkapkan tadi, bagaimana kalian merawat apa yang kalian pinjam, mengembalikan apa yang kalian pinjam, tidak mengambil milik orang lain. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik. Demikian anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Silakan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tetap bersemangat.